Halo teman-teman semua, selamat malam teman-teman. Jadi di sini sebenarnya aku bukan pengen webinar apa gimana sih, cuman kayak pengen lebih ke sharing-sharing aja gitu ya. Nah buat teman-teman yang mau on cam juga boleh temenin aku gitu buat ngobrol-ngobrol bareng. Nah jadi di sini tuh aku mau mengangkat tema how to be an independent woman gitu. Sebenarnya disclaimer dulu ya, ini tuh aku emang bukan di expert di bidang ini, tapi ya kita sharing-sharing aja sih mengenai hal ini karena mungkin hal ini tuh lagi hangat-hangatnya diperbincangkan akhir-akhir ini gitu ya. Banyak podcast-podcast yang sedang mengangkat isu ini kayak gitu. Jadi makanya kita bahas. Nah, jadi gimana sih caranya kita untuk menjadi wanita mandiri? Sebenarnya kita itu sebagai wanita ya kadang dipandang sebelah mata gitu karena gender kita wanita dan kita tuh harus lebih apa bekerja lebih ekstra gitu buat kita kelihatan mandiri kayak gitu. Sebenarnya ini tuh ada pro dan kontranya. Nah sebelum itu kan aku di sini bakal bahas gimana sih caranya menjadi independent woman di menghadapi era society 5.0. Jadi, mari kita identify your perspective about 5.0. Boleh mungkin kakak-kakaknya di sini boleh uh, menyatakan pendapatnya apa sih Society 5.0 itu. Nah, boleh buat kakaknya, boleh on mic atau enggak nanti chat di kolom chat nanti aku yang bacain gitu. Ayo kakak-kakak boleh kok kita di sini sharing aja karena sebenarnya aku juga nggak terlalu begitu paham gitu mengenai Society 5.0 ini karena memang sedang sekarang tuh lagi berjalan kan, makanya masih terus grow up tentang masalah ini. Gimana kak? Mungkin kita sambil nunggu azan kali ya kak, jadi kakak bisa mempersiapkan jawaban ini biar kita sharing ke depannya itu lebih enak.
Oke, ini ada dari Kak Devita ya. Yang aku tahu tentang Society 5.0 itu di mana masyarakat yang menyeimbangkan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu benar sekali karena memang di Society 5.0 ini lebih tantangannya karena di era ini tuh kita lebih banyak bertemu dengan artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan manusia yang memang mungkin kalau misalnya kita tidak bisa menghadapinya dengan baik, sumber daya manusia atau tenaga manusia itu mungkin perlahan-lahan bisa tergeser gitu oleh adanya mesin. Kalau yang lain boleh berpendapat mengenai hal ini, silahkan. Oke, ada dari Kak Ariel. Kalau menurut aku, Society 5.1 itu masyarakat yang lebih siap dalam menyelesaikan berbagai tantangan sosial dan sangat berkaitan erat dengan teknologi. Betul. Intinya di Society 5.0 itu adalah mengenai teknologi. Jadi kalau kita bahas lebih lanjut, perspektif about Society 5.0 ini tuh dalam hal gender memiliki kesetaraan yang sama sehingga perempuan dan laki-laki ini memiliki perubahan, kesempatan, dan akses yang sama sebagai sumber daya pembangunan. Kesetaraan ini merupakan target yang harus dicapai dalam tujuan pembangunan nasional, jangka menengah, dan jangka panjang terkait munculnya Society 5.0 ini yang akan menjadi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Oke, kita lanjut. Let's get to know ourselves. How do we know that we are independent woman? Nah, di sini aku sengaja nyantumin beberapa foto yang menurut aku mereka-mereka itu adalah independent woman inspiratif gitu di kalangan kita dan di kalangan ya remaja gitu. Dan menurut perspektif aku sendiri sih, untuk Meridiana ini memiliki independen itu independen dalam hal pendidikan dan mindset gitu. Sama mau di Ayunda dan Najwa Shihab juga sama memiliki independen tentang finansial, tentang emosional, tentang pendidikan, dan tentang gimana cara mereka memiliki tujuan hidup yang sudah tersusun dengan rapi. Dan kalau untuk Cinta Laura sendiri sama sih sama kayak mereka, cuman kelebihannya emang mereka Cinta Laura ini memang belum mempunyai pasangan gitu. Nah, kemudian sebenarnya untuk menjadi wanita mandiri itu terdapat 3 ways. Yang pertama itu becoming emotional independent. Jadi ada beberapa step nih di dalam becoming emotional independent itu. Yang pertama, in order to that successfully, you need to understand how you really are. Jadi bagaimana cara kamu untuk mengetahui sebenarnya siapa sih diri kamu gitu. Jadi kamu tuh harus benar-benar mengenali diri kamu sendiri dalam uh, dalam rangka kayak kamu buat self love, loving yourself, terus kamu juga bisa ketahui bagaimana lingkungan di sekitar kamu. Kalau bahasa kerennya circle kamu mungkin ya. Dan juga kamu bisa seperti kayak latihan meditasi or merenung, karena mungkin bagi aku sendiri meditasi itu sangat works untuk mengenal diri kita sendiri itu bagaimana gitu. Terus yang kedua itu make your own choice. Jadi uh, temukan pilihan kamu sendiri itu salah satu kunci yang sangat penting untuk menjadi seorang wanita mandiri. Kenapa? Karena ini tuh gunanya untuk kita melatih cara mempertimbangkan suatu hal dan juga cara terbaik untuk bisa kita membuat keputusan yang besar itu sangat sulit ya, makanya harus benar-benar dipupuk dari hal-hal yang kecil. Jadi untuk kedepannya kita semua tuh nggak susah gitu untuk menentukan pilihan hidup kita tuh mau kemana gitu. Jangan kita tuh mengikuti arus kayak sekarang. Berarti kita tuh jangan FOMO gitu jadi orang gitu. Harus punya prinsip yang kuat dan bisa menentukan pilihan kamu sendiri gitu.
Terus yang ketiga itu learn to self-soothe. Jadi maksud di sini tuh kayak gimana sih cara kita untuk belajar menenangkan diri kita sendiri. Kalau kita lagi emosi atau kita lagi ada di sesuatu situasi yang mungkin kita nggak mau gitu. Gimana sih cara kita untuk menenangkan dirinya? Terus bisa juga kita dengan cara merawat diri, kita kayak pergi ke salon atau kita me time itu udah termasuk bagaimana cara kita menenangkan diri. Terus yang keempat itu ada be comfortable by yourself. Itu sangat penting karena gimana kita mau nyaman sama orang lain kalau misalnya kita juga nggak bisa nyaman gitu sama diri kita sendiri kan rasanya kurang pas gitu. Makanya sebelum kita memikirkan untuk orang lain, kita pikirkan dulu aja buat diri kita sendiri kayak gitu ya. Dan yang terakhir atau yang kelima itu create positive relationship. Ini nggak buat ke pasangan doang, tapi buat ke lingkungan kamu juga, misalnya ke teman kerja, ke lingkungan di rumah, kayak gitu. Terus, itu kan ways yang pertama nih. Kita lanjut ke ways yang kedua itu, yaitu mengenai how to know of your finance. Jadi yang pertama itu harus tracking your spending. Jadi kita sebagai wanita mandiri itu bisa menjadi um, apa ya? Kita tuh harus bisa tertata gitu dalam keuangan karena kalau misalnya kita nggak tertata dalam keuangan kita udah bener-bener gak bisa saving money gitu. Jadi kita tuh harus bisa nih, misalnya kita dapat gaji 100% nih di dalam sebulan. Nah kita tuh dalam sebulan harus bisa memilih, misalnya nih kita buat saving cicilan mobil atau cicilan motor misalnya sekitar 30% nih. Terus misalnya buat asuransi 10%, buat ngasih orang tua 20%, terus misalnya buat kita saving money buat kedepannya misalnya 15%, dan sisanya emang kayak buat kita enjoy kita life, misalnya kayak buat belanja, buat happy gitu. Itu benar-benar harus dipikirkan biar si uang ini tuh ngalirnya nggak sembarangan gitu. Terus yang kedua, find motivation. Jadi kita tuh harus mencari motivasi. Bagaimana sih kita punya motivasi nggak sih dalam keuangan? Seharusnya sih punya, karena kalau kita nggak punya motivasi dalam mengatur keuangan, udah itu semua bakal kayak hancur. Terus yang paling penting menurut aku itu buatlah anggaran. Yang tadi aku udah bilang harus dipilih-pilih. Saya ini 30% buat uh, investasi dan lain sebagainya. Terus yang keempat, learn about investing. Karena emang sekarang itu zaman dimana kayak kita tuh lagi uh, banyak kayak reksadana, investasi-investasi yang lagi uh, booming gitu sekarang. Apalagi banyak startup baru mengenai investasi ini lagi bermunculan, makanya kita harus bisa mengikutinya gitu. Jadi belajarlah seenggaknya meskipun kita nggak terlalu tertarik tapi mencoba gitu. Terus yang terakhir itu increase your income atau tingkatan penghasilannya kayak gimana. Jadi dalam suatu pekerjaan itu sebelum kita bekerja, kita tuh kan biasanya sama HRD tuh, kita harus nanya ke HRD. Nanti HRD tuh nanya kayak kamu harusnya dapat gaji berapa nih. Nah, di situ kita harus bisa memantaskan skill kita atau kemampuan kita yang kita punya buat pekerjaan tersebut tuh, misalnya harus dapat bayaran berapa sih, misalnya nih kayak di zaman sekarang mungkin kalau di Jakarta pengennya rata-rata di atas UMR kan, yaitu mungkin di atas 5 juta, tapi dengan harga segitu kita pun harus memberikan skill atau kemampuan yang sama dan sepadan. Itu jangan sampai kita minta harga tinggi tapi kayak skill kita tuh kurang gitu, jangan sampai gitu. Itu juga sama jangan kayak merendahkan diri kita sendiri. Oke, terus ways yang terakhir itu ada gaining confidence in yourself. Jadi yang pertama itu be yourself, itu pasti sangat pasti be yourself, karena sekali lagi untuk menjadi wanita independen kita harus mengetahui siapa diri
siapa diri kita, apa mau diri kita gitu. Jadi kita tuh harus menjadi wanita yang percaya diri, terus harus memiliki kejujuran yang benar-benar jujur gitu. Terus juga harus mencari tahu kekuatan dan minat atau bakat apa yang sih yang kita pengen, dan juga jangan lupa selain kita harus mencari kelebihan kita, kita juga harus menyadari kekurangan dan bagaimana cara kita untuk apa ya, meminimalisir kekurangan tersebut. Jangan sampai kekurangan tersebut itu dijadikan acuan untuk kita menjadi mundur. Kita nggak boleh kayak gitu. Bahkan menurut aku, kalau kita punya kelemahan itu adalah acuan untuk kita menjadi lebih grow up gitu. Terus yang kedua itu face your fears atau hadapi ketakutanmu. Karena memang aku sendiri sampai sekarang masih banyak ketakutan-ketakutan yang memang sebenarnya sebelum terjadi. Tapi hal tersebut itu sebenarnya kurang baik ya. Tapi gimana lagi, namanya manusiawi, pasti teman-teman juga merasakan hal itu. Makanya kita dari sekarang mulai coba untuk tidak untuk apa, kita hadapi ketakutan kita bersama, karena kita tahu kalau misalnya kita dihadapi masalah tersebut, pasti kita juga dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan clear, seclear-clearnya gitu ya. Terus yang ketiga, accept help. Jadi kita tuh jangan sombong kayak kita independent woman loh, kita nggak butuh siapa-siapa, hey jangan kayak gitu. Kita tuh tetap manusia yang makhluk sosial yang harus menerima bantuan dari orang lain, karena hakikatnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita harus perlu bantuan orang lain, se-independen-independennya. Wanita itu nggak bisa sendiri ya, jadi kita harus menerima bantuan orang lain, jangan lupa. Yang keempat itu ada think positively. Kita harus selalu berpikir positif. Karena menurut aku sendiri, positif itu adalah cara meningkatkan mood aku untuk memperbaiki semua hal, memperbaiki misalnya mood aku, terus memperbaiki kan kalau misalnya dari mood eh, kayak dari buat kerjaan atau komunikasi juga kan pasti jadi bagus ya. Makanya jangan selalu kita berpikir negatif atas sesuatu hal, karena mungkin di balik kita mikir negatif sebenarnya ada sisi positifnya kayak gitu. Makanya seharusnya diusahakan meskipun sangat sulit, kita harus mencoba berpikir positif gitu. And the last one is the take responsibility for yourself. Itu sangat-sangat penting karena kita itu harus bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri, bagaimana kita akan bertanggung jawab kepada orang lain, kepada kerjaan atau kepada yang lainnya kayak gitu. Karena kita itu yang memegang kendalinya ya diri kita sendiri. Makanya segala hal yang kita lakuin, segala hal yang kita pengen itu harus dipertanggungjawabkan, harus dilihat baik buruknya, terus harus dilihat kayak efek jangka panjang atau jangka pendeknya kayak gimana, efek dominonya kayak gimana. Jadi benar-benar harus difikirkan secara matang dan terplanning agar kita bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi kita nantinya gak akan nyesel kayak harusnya sih dulu kayak gini, harusnya sih dulu kayak gitu. Nah itu tuh harusnya diusahain jangan terlalu sering kayak gitu, tapi ya mari kita belajar bareng-bareng aja gitu ya. Nah lanjut, di sini ada karakteristik dari dependent woman. Jadi yang pertama, of course we have, kita harus memiliki keberanian, be brave menjadi wanita itu. Karena kalau kita nggak berani, kadang wanita itu ditindas. Kenapa? Karena ya itu tadi, kesetaraan gender. Makanya dari itu kita harus berani untuk mengemukakan pendapat, berani untuk berbicara, karena kita perempuan itu punya hak yang sama loh sama laki-laki. Kita nggak bisa dibedain karena kita sama-sama manusia, punya hak dan punya hak yang sama. Jadi jangan sampai dipandang sebelah mata wanita tuh kayak gitu. Sebenarnya sekarang tuh wanita udah tidak seburuk itu loh. Kan kalau zaman dulu pasti setinggi-tingginya pendidikan wanita, sepintar-pintarnya wanita tetap saja bakal berada di dapur. Ya itu emang kodratnya kayak gitu. Tetapi kan kita bisa mengusahakan gitu. Kita sebenarnya bisa menghapus stigma yang seperti itu. Terus yang kedua itu memiliki penghasilan. Aku sendiri sangat
eh, setuju dengan memiliki penghasilan. Karena kenapa? Karena wanita jika sudah berumah tangga gitu ya, jika wanita tidak memiliki penghasilan, takutnya dianggap rendah oleh pasangan, atau nanti misalnya amit-amit nih kita pisah sama pasangan kita dan kita nggak punya penghasilan, kita apa hidupnya gimana gitu. Soalnya kan kita nggak punya income sama sekali. Maka dari itu kita harus memiliki penghasilan, meskipun kita kayak nggak kerja kantoran atau kayak corporate, seenggaknya kayak kita punya bisnis kecil-kecilan loh, yang penting kita punya income buat diri kita sendiri kayak gitu. Terus memiliki kepercayaan yang tinggi, ya kita harus pede mampus rupanya jadi perempuan. Tapi ya itu susah, karena pas kita lagi pengen pede tuh kadang ada aja orang yang kayak iseng, kayak apa sih lo pede banget sih, jadi orang ya banyak lah yang jalan gitu. Tapi kita ya udah, daripada kita nggak bisa tutup mulut semua orang ya, makanya kita cukup tutupin kuping kita aja gitu. Terus yang keempat itu memiliki tujuan hidup yang jelas, tentu. Karena seorang independent woman itu harus memiliki tujuan hidup yang jelas, dari misalnya jangka waktu yang 5 tahun aja. Misalnya dari sekarang sampai 5 tahun, lu mau ngapain aja sih di jangka 5 tahun ini tuh? Kan nggak mungkin kayak ya udahlah gue let it flow aja, gue pengen kayak ya udah ngikutin arus aja, nggak bisa kayak gitu. Kita harus benar-benar punya plan kalau sebagai wanita independen ya. Tapi menurut aku nggak wanita independen doang, semua orang gitu, laki-laki atau perempuan, memang harus mempunyai planning kehidupan minimal 5 tahun ke depan. Lo mau ngapain gitu. Gak mungkin kayak lo ya udahlah gue di sini gue stuck. Kalau lu stuck aja, lu sampai kapan lu bisa grow up? Jadi lu gimana caranya buat bisa naikin value lu nggak bisa diem di situ aja, nggak bisa gitu. Makanya harus punya planning kayak gitu. Terus yang terakhir, mampu mengelola keuangan dengan baik. Ya, tadi ways ketiga itu tentang finance ya. Jadi kita harus benar-benar teliti, harus benar-benar bagus dalam finance. Karena kalau kita udah hancur di dalam finance, biasanya kan stres nanti bisa-bisa kita punya pikiran jahat lah buat pengen korupsi, mencuri atau apapun itu. Makanya kita harus benar-benar bisa stabil dalam finance kayak gitu. Nah, untuk tantangan sendiri jadi wanita independen itu sebenarnya sangat banyak. Cuma aku milih 3 aja. Mungkin ini 3 tersering yang aku dengar di lingkungan aku. Yang pertama, stigma negatif. Benar, kenapa aku memilih stigma negatif? Karena aku pikir kayak banyak orang, atau enggak misalnya orang-orang dulu yang memang belum open minded, selalu bilang kayak udahlah jadi cewek mah gak kayak nggak usah terlalu mandiri, takutnya ntar ada takutnya apa ya, nggak punya pasangan, takutnya si cowok itu takut buat ngedeketin lo atau gimana. Tapi itu berlaku buat dulu ya, semoga sekarang karena berkembangnya zaman jadi udah banyak orang-orang yang open minded tentang independent woman. Jadi sebenarnya menjadi independent woman itu tidak selamanya salah, tidak selamanya buruk gitu. Masih banyak sisi positifnya jika dilihat dari kacamata yang lain gitu ya. Gak tahu kalau dari kacamata negatif, mungkin ya tadi stigmanya kayak lu gak usah terlalu independen buat apa gitu. Tapi kita hiraukan saja. Oke, yang kedua itu beban kerja ganda. Kenapa aku milih beban kerja ganda? Karena gini, karena aku banyak mendengar bahwasanya independent woman itu bisa menjadi laki-laki dan perempuan. Makanya beban kerjanya itu jadi ganda. Seharusnya misalnya nih, aku kerja sebagai HRD, tapi karena orang-orang mengklaim aku sebagai independent woman, jadi aku ditambahin tugas yang lebih berat, yang seharusnya itu bukan tugas aku gitu. Jadi aku punya beban kerja yang ganda, punya banyak beban kerja yang di apa disalurin ke aku, karena mereka mikirnya kayak ya udah lo kuat kok, lo independent woman kok, lo wanita mandiri, segala bisa apa-apa sendiri, segala sesuatu bisa lo lakuin. Tapi bahwasanya kita nggak bisa kayak gitu, kita tetap manusia yang memang punya batasan untuk mengajarkan suatu hal itu, kita nggak bisa serakah gitu. Terus yang terakhir yang dari tadi aku udah note, yaitu diskriminasi gender. Karena memang zaman dulu itu sebelum era Ibu Kartini ya, diskriminasi gender itu memang benar-benar lagi booming-boomingnya. Booming ya sih, booming.
Tapi sekarang karena sudah ada beliau, Ibu Raden Ajeng Kartini yang sudah mengemansipasikan wanita, makanya sekarang udah banyak wanita-wanita yang mulai berani untuk apa ya, mendapatkan haknya. Kan dulu tuh kadang wanita-wanita dibungkam dibungkam masalah pendapatnya, nggak boleh ada hak bicara, kayak ya udah keputusan lo harus ikutin keputusan laki-laki gitu. Tapi zaman sekarang sudah tidak berlaku itu semua. Nah, kalau itu mungkin sih sedikit materi dari aku kayak gitu. Nah, aku pengen denger juga sih kayak pengalaman dari kakak semua itu gimana sih perspektif mengenai si independent woman itu. Boleh on mic atau boleh juga chat di kolom chat. Halo Kak, Ya, ada halo. suaranya nggak? Masuk masuk kak. Iya sih kalau menurut aku perspektif independent woman tuh emang bagus banget ya, di samping dari tantangan-tantangan yang ada stigma negatif, beban kerja ganda, diskriminasi gender, Wah, tapi sebenarnya independent woman tuh sangat bisa memperlihatkan gitu bahwa perempuan tuh nggak iya apa sih dipang motilanya sih? lemah di ini kan sebagai makhluk yang lemah daripada laki-laki gitu. Jadi bisa menghilangkan juga sih stigma-stigma kayak kalau perempuan tuh lemah dengan jadi independent woman bukan hanya kita bisa lebih membahagiakan diri sendiri juga gitu, tapi juga bisa membahagiakan orang sekitar dan bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu sih Kak. Ya betul, tadi kata Kak Harumi bahwa kalau misalnya independent itu tidak selalu negatif gitu ya konteksnya, masih banyak hal-hal positif yang lain. Kayak sebenarnya kan banyak orang tuh berpikir bahwa independent woman tuh nggak perlu pasangan gitu kan. Nah, banyak banget tuh yang bilang kayak gitu. Tapi selain itu, sebenarnya pasangan seorang independent woman itu memerlukan pasangan. Jadi independent woman tuh bukan bukan yang benar-benar gue bisa mandiri, gue bisa sendiri, nggak bisa gitu. Maksudnya kan tadi ada beberapa jenis tuh independent woman, ada yang independen tentang pendidikan, tentang pemikirannya, tentang apa namanya finance-nya, terus juga tentang plan hidupnya gitu. Udah terstruktur. Nah itu tuh banyak banget sih macam-macam independent woman. Jadi itu sebenarnya jangan mengeneralkan bahwasannya independent woman itu tidak memerlukan pasangan. Itu sama sekali menurut aku ya, sama sekali nggak salah juga sih. Tapi itu kan perspektif orang beda-beda, kita nggak bisa nyalahin. Kurang kurang serak aja sih aku kalau mengenai hal tersebut. Kalau dari kakak-kakak yang lain ada tanggapan nggak? Kalau menurut aku sih kalau tentang pasangan ya Kak, sebetulnya bukan berarti independent woman tuh nggak perlu pasangan, tapi dengan adanya pasangan, pasangan tuh sebagai partner gitu, jadi nggak ada eh, kayak level lah di antara kita sama laki-laki gitu. Jadi ya udah kita sebagai partner hidup aja gitu. Ya gitu sih Kak kalau menurut aku.
Iya sih benar. Jadi kita tuh emang sebagai independent woman perlu pasangan karena kita juga manusia biasa itu ya emang perlu support system. Jadi buat cowok-cowok di luar sana tuh jangan minder sama yang namanya wanita independent woman karena bahwasanya independent woman itu tidak bisa independen, maksudnya nggak bisa mandiri secara ya udah gue bisa sendiri gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Makanya kan sekarang tuh banyak yang baik ditakutin tuh karena banyak cowok-cowok yang takut gara-gara gitu si cewek sebagai independent woman tuh gara-gara itu gara-gara apa namanya tadi si ceweknya terlalu mandiri, si ceweknya udah bisa segala hal, si ceweknya udah bisa cari penghasilan sendiri, si ceweknya finansialnya udah stabil, tujuan hidup sudah teratur, tapi tetap saja di balik semua yang sudah si cewek itu jalani tetap aja masih ada yang kurang, itu kita tidak mempunyai pasangan. Makanya buat cowok-cowok berbanggalah jika kalian memiliki pasangan yang independent woman karena sebenarnya independent woman tuh nggak terlalu ribet karena emang dari dasarnya udah segala bisa. Yang penting kayak lu temenin gue bisa ngasih feedback ke lu kayak gitu. Dia lebih ke take and give aja sih sebenarnya gitu. Gimana kalau yang lainnya ada Kak Ilvi, Kak Mutiara, Kak Devita, kayak gimana pengalaman atau enggak perspektif dari kakak semua? Kalau dari aku setuju sih soal yang independent woman yang mempunyai pasangan terus kayak merasa cowoknya itu sebagai cowok maksudnya kayak merasa minder sama apa yang udah dihasilin sama ceweknya dalam hal pendidikan, dalam hal penghasilan ataupun dalam hal yang cowok itu tuh kayak rasanya tuh nggak mampu buat bisa sampai ke titik itu. Tapi di sisi lain si cewek pun sebenarnya juga butuh sama yang namanya kayak uh, kasih sayang, terus juga sama yang namanya hal-hal yang emang ngebantu naikin mood dia, nggak sepenuhnya independent woman itu bisa naikin mood sendiri dengan diri sendiri tanpa adanya pasangan gitu. Kalau menurut aku sih kayak kayak gitu. Oke Kak Elvi, terima kasih banyak atas perspektifnya, aku setuju banget sih. Ya aku juga kadang bingung sih sama cowok-cowok kayak kenapa sih lu takut banget ngedeketin independent woman? Independent woman nggak semenakutkan itu loh. Dia juga sama-sama manusia. Dia juga ya makan nasi gitu. Kan apa yang perlu lo takutin? Tapi ya makanya itu kita perlu banyakin edukasi mengenai independent woman biar kita semua tuh setidaknya bisa punya satu pandangan mengenai si independen itu kayak gimana gitu. Jadi nggak banyak lagi simpang siur mengenai independen woman tuh A, independen itu B gitu. Jadi kan masih banyak pandangan yang memang belum tentu itu tuh benar gitu adanya. Makanya kita tuh sebenarnya harus lebih aware aja sih dan mempunyai uh, pemikiran yang open minded. Kita juga harus terus kayak baca-baca mengenai kehidupan ini sebenarnya kehidupan ya maksudnya gitu kayak bisa nyambung juga ke masalah mental psikologi gitu kita harus lebih banyak baca-baca tentang itu sih karena memang di umur sekarang gitu umur 20 sampai 25 itu memang sedang kita lagi gemar-gemarnya mencari siapa sih diri kita gitu. Apa sih maunya kita gitu kan makanya pelajaran-pelajaran yang mungkin kita nggak dapetin kayak di sekolah-sekolah formal kita bisa dapetinnya kayak di sekolah di apa ya sekolah atau pembelajaran yang informal kayak gini kita bisa lebih sharing bisa lebih kayak perspektif aku kayak gimana perspektif teman-teman juga kayak gimana jadi kita bisa menemukan suatu kecocokan gitu. Oke ada pertanyaan dari Kak Devita nih. Kalau dari aku ada pertanyaan aja Kak, bagaimana cara kita untuk tidak bergantung sama orang lain? Misalnya menjadi orang yang gak enakan sama orang, sehingga diri kita sendiri yang jadi kesalahan. Kemudian bertanya, cara tetap menjadi diri kita sendiri karena gak teman kita sendiri. Oke, kita kupas satu-satu ya. Pertanyaan pertama, gimana cara kita untuk tidak bergantung sama orang lain? Sebenarnya, tanpa kita sadari, kita mau nggak mau itu harus, nggak harus sih,
ya harus melepas cara kita untuk bergantung. Karena gini ya, pahitnya kita mikirnya kayak kalau misalnya gue bergantung sama orang tua gue, nanti kalau orang tua gue meninggal, gue harus bergantung sama siapa? Kalau gue bergantung sama pasangan gue, kalau pasangan gue ninggalin gue harus bergantung sama siapa? Itu kan kita kalau dalam pikiran yang benar-benar kita mikirin hal itu, kita tuh nggak bisa bergantung sama siapapun, karena kita harus bisa bergantung sama diri sendiri. Karena kita misalnya gimana ya, kita yang punya badan, kita yang punya roh, kita yang punya jasmani rohani kan kita. Jadi kita tuh hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri. Caranya yang pertama, kita harus lebih sering ngobrol nih sama diri kita sendiri, kayak lu maunya apa sih, lu pengennya apa sih ke depannya, lu pengennya kayak gimana, lu nggak sukanya kayak gimana, lu sukanya ngelakuin hal apa. Jadi harus bisa lebih cari tahu dulu kita tuh sebenarnya apa, kita tuh siapa, kita tuh pengen apa, kayak gitu. Nah kalau kita udah tahu semua hal itu, otomatis lambat laun tanpa kita sadari kita tuh udah nggak ketergantungan sama orang lain, tapi kita ketergantungan sama diri kita sendiri gitu, karena kita yang hidup, kita yang jalanin gitu kan. Tapi sampai sekarang aku juga itu masih agak sulit gitu, karena ya yang namanya kita untuk belajar kan pasti harus berproses, gak mungkin kayak gue hari ini nggak boleh ketergantungan, besok dan seterusnya nggak boleh. Nah itu kalau tanpa proses, kalau instan tuh hasilnya pasti kayak gak akan maksimal. Makanya dari sekarang step by step aja, soalnya kalau misalnya step by step lama-lama kita tuh kayak dengan sendirinya kayak udah gue nggak butuh lo gitu, gue lebih mentingin diri gue sendiri, gue bisa kok bergantung sama diri gue sendiri, gue bisa kok bertanggung jawab atas diri gue gitu. Terus misalnya jadi orang yang gak enakan sama orang, nah itu aku banget. Sampai sekarang aku emang orangnya gak enakan banget, jadi susah banget buat nolak kan, kayak apa ya padahal di dalam diri kita kayak aku nggak bisa kayak gini, aku nggak mau kayak gini, aku nggak sevisi sama kamu, aku nggak mau gitu. Tapi karena hal yang nggak enakan ini, kita tuh susah untuk menolak orang. Nah, iya kan, jadi diri kita sendiri jangan jadi susah, karena sebenarnya kita tuh kalau misalnya nggak enakan tuh lebih kayak ke denial diri sendiri. Itu hal yang paling nyakitin sih buat diri sendiri kalau misalnya kita berdenial. Orang yang gak enak sama orang, caranya ya biar kayak kita gak enakan tuh, coba aja nih misalnya nih kamu ditawarin kayak ayo hari ini main yuk main, tapi kayak kamu tuh malas aja pokoknya, coba aja sekali kayak tolak. Kalau tapi emang pasti kayak ngerasa kayak duh kepikiran nih, kayak takutnya dia marah kayak gimana, tapi cobain aja tolak sekali, terus nanti kalau ada ajakan lagi tolak lagi, kalau ajakan lagi tolak. Jadi misalnya beberapa kali tolak tuh, terus kayak kamu ngerasa kayak oh mungkin aku udah bisa beradaptasi untuk bisa menolak orang. Karena kalau misalnya kita nggak enakan, kita gampang banget dimanfaatin sama orang. Jadi karena perspektif kayak saya aku nggak enakan nih, terus aku punya temen aku yang bodoh ini memanfaatkan aku dengan sifat aku yang nggak enakan, itu kita tuh bakal gampang banget dimanfaatin sama orang lain kalau misalnya kita nggak enakan. Jadi sekarang kita yuk mari belajar buat gak enakan, buat lebih bisa nolak ya, kasarnya nolak orang lain kalau misalnya kitanya emang nggak serak atau tidak sepemikiran dengan orang tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita tetap menjadi kita sendiri karena melihat orang lain lebih sempurna? Itu sangat sulit, aku jujur, karena sampai sekarang aku juga masih membandingkan kayak kok gue nggak bisa kayak dia, kok gue nggak secantik dia, kok gue nggak sepintar dia, kok gue nggak bisa kayak dia, pasti kayak gitu, pasti lebih ngebandingin. Tapi suatu saat aku mikir kayak sampai kapan sih lo mau kayak gini terus, sampai kapan sih, soalnya lambat laun kalau misalnya pemikiran kamu kayak gitu terus, nanti si otak tuh merekam kayak oh iya gue udah terbiasa dibanding-bandingin nih sama orang, gue udah terbiasa kayak iri gitu sama orang lain. Jadi kita tuh bukannya bisa grow up, malah kita lebih kayak stuck di tempat dan kayak lebih mundur, karena jadinya jatuhnya minder gitu kan kalau kayak gitu.
Makanya kita harus lebih sering-sering mengenal diri sendiri, harus lebih sering-sering uh, love ourselves gitu. Terus juga kita bisa kayak me time. Itu sih me time kuncinya menurut aku. Kunci dari segala kunci itu me time. Sebenarnya kalau me time itu bukan kita apa ya, bukan kita gak butuh orang lain buat, saya kan kalau me time pergi gitu ya, pergi kemana gitu misalnya, hang out jalan itu kan kadang orang-orang yang gak ngerti suka bilang kayak itu kasihan jalannya sendiri nggak punya teman dan lain-lain. Padahal kan itu kita dalam rangka me time untuk mengenali diri kita. Itu salah satu cara yang paling ampuh sih menurut aku. Misalnya dalam seminggu weekend harus banget me time, karena kan dari Senin sampai Jumat misalnya kamu tuh kerja atau kuliah, kan pasti ada di hari-hari tersebut tuh kayak kamu tuh tidak bisa menjadi diri kamu sendiri, kamu tuh berusaha untuk fake gitu. Nah, untuk menghapus dosa fake itu tuh, kamu di hari Sabtu Minggunya cobalah untuk me time, cobalah untuk berdamai dengan diri sendiri, cobalah untuk memaafkan diri sendiri kayak gitu. Gimana Kak Devita, apakah terjawab? Apakah terlalu berbelit jawaban saya gitu ya? Kalau bisa terjawab, alhamdulillah. Kalau berbelit mohon maaf karena saya juga masih belajar gitu, bukan expertnya gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Hana, sudah cukup jelas. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh ada Kak Ilvi, Kak Mutiara. Tapi Uh, mungkin apa? kalau Mana Kak Ilvi? izin ya, mungkin kalau dari aku soal tadi tuh yang kalau misalkan sifat nggak enakan dari kita buat temen-temen terus kayak misalkan nih diajak ke mana gitu terus ditolak sampai beberapa kali, terkadang tuh ada sifat-sifat orang yang nggak mudah nerima hal itu, maksudnya hal yang sifatnya itu penolakan. Terus dan dari situ kan pasti mereka kayak mikirnya ah udah deh nggak usah temenan lagi sama dia karena dia kalau misalkan pergi atau apapun itu dia nggak pernah mau gitu. Tapi tujuan dari dia sendiri yang nolak itu kan dia cuman kayak nggak harus sering ketemu, tapi seenggaknya nanti ada waktu yang tepat buat ketemu gitu, tapi nggak yang selalu benar-benar kumpul atau segala macem kayak gitu sih. Kalau misalkan kayak gitu, mungkin dari sifat nggak enakan itu sendiri ada tantangannya juga kali ya kalau hal-hal kayak gitu. Mungkin itu sih Kak. Iya sih Kak, nih aku juga mau beri pengalaman gitu ya. Aku sendiri, karena aku orang yang gak enakan, aku pernah diajakin sama satu orang ini. Aku punya teman satu orang, kita sebut aja si B. Nah, si B ini tuh pernah ngajakin aku main, karena aku orang yang gak enakan, ya udah sekali aku turutin, padahal aku nggak mau. Terus dia ngajakin main kedua kali, masih diturutin. Nah, yang ketiga kali aku mencoba untuk menolak, karena waktu saat aku main sama dia tuh gak enjoy. Jadi jatuhnya aku tuh memberikan fake gitu ke dia. Jadinya jadi toxic kan ya, nggak sehat itu pertemanannya. Udah, yang ketiga, yang keempat aku tolak lagi. Ajakan yang kelima aku tolak. Kan itu 3 kali tolakan berurutan kan. Terus dia nanya kayak, kenapa sih lo nolak gue terus? Emang lo sih sibuk apa gitu-gitu kan. Menurut aku kalau misalnya aku emang gak nyaman di suatu lingkungan, ya udah mending cut off aja. Soalnya kalau nggak di cut off itu bener-bener ngaruh banget ke mental kita, karena kita terus-terusan masuk di keadaan dimana kita tuh nggak bisa loh sebenarnya ada di sini. Kalau misalnya kita terus ada tetap di sini, kita lama-lama kayak tergerogoti gitu mental kita tuh, gara-gara ya itu kita nggak bisa, jatuhnya toxic dan fake. Nah itu kita menyakiti diri kita sendiri. Jadi daripada harus capek-capek kita harus melakukan hal itu, mending cut off aja, karena sesungguhnya pertemanan yang sehat itu bisa menerima
bisa menerima semua bisa menerima semua kebaikan dan keburukan dari teman kita gitu. Kan kalau misalnya teman yang satu mungkin udah ditolak berkali-kali, harusnya dia sadar dong kayak kayaknya ada yang salah nih dari diri si orang yang ngajak, kenapa nih bikin orang gak nyaman gitu. Terus bukannya malah jadi nyalahin kayak lo so sibuk banget sih, lo gak mau ya temen gue, ya jangan kayak gitu. Kalau ada orang gitu udah cut off aja, tuh jatuhnya temenan toksik. Masih banyak kok orang-orang yang lebih bisa menghargai keputusan kita, menghormati keputusan kita gitu Kalvi. Gimana nih Kakak, apakah ada tanggapan atau pertanyaan lagi, atau Kakak mau sharing pengalaman Kakak sendiri kayak gitu kayak gimana? Udah, kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan atau tidak ada tanggapan atau tidak ada, kakaknya belum pengen untuk men-share karena emang ini cukup uh, sensitif ya untuk di-share ke sembarang orang gitu. Mungkin dari aku cukup sekian. Terima kasih Kakak sudah menemani malam minggunya. Kita bermalam minggu dengan sharing-sharing. Ya lumayan kita mendapatkan wawasan baru, ilmu baru yang mungkin tidak seberapa ya. Kita di sini sama-sama belajar. Mohon maaf bila kata-kataku kurang berkenan. Terus ada juga yang masih jawaban-jawaban aku yang mungkin kurang masuk sama pertanyaannya, karena aku di sini juga lagi belajar. Terima kasih untuk waktunya Kak. Sampai ketemu di sharing-sharing berikutnya. Dadah.